Jangan asal sedekap, ini cara posisi tangan sholat yang benar. Ini yang kemudian kita bisa jadikan acuan. Haddatsana qala Abu Taubah haddatsana Al-Haytham ya'ni Abi Humaid an Thawr an Sulaiman ibn Musa an Tawus qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra thumma yashuddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fi shalah wa huwa fi shalah. Nah, jadi teman-teman sekalian, di sini kalau kita teruskan nanti kita juga bisa ambil dari yang An-Nasa'i, hadis riwayat Muslim, nanti untuk mempersingkat saja, untuk mempercepat supaya apa yang kita sampaikan singkat kultum dalam menjelang buka ini bisa lebih efektif. Jadi nanti secara singkat ada 3 bagian yang bisa kita letakkan dalam konteks kita bertakbir ya, untuk meletakkan tangan. Jadi yang pertama begini, sudah diangkat. Pertama meletakkan ini, teman-teman sekalian, telapak yang ini di punggung yang kiri, telapak yang kanan di punggung yang kiri begini. Ya, jelas ya? 1. Kemudian yang kedua, rusghun ala rusgin, rusghun ala rusgin. Ini pergelangan ini di pergelangan yang ini. Jadi mengangkat ini pergelangan ke sini. Jelas ya? Nah, tapi langsung ya, jangan diukur dulu misalnya Allah. Tidak ya. Jadi langsung ya Allahu Akbar ini ya. Nah, yang ketiga sa'id. Sa'id itu di sini ya. Nggak sampai ke sini. Kalau sini mirfaq. Ya, di sini. Nah, antara ini sampai dengan ke sini. Ya, jadi begini. Dilebihkan sedikit lah paling gampang. Jadi telapak ini letakkan di sini. Paling gampang di sini. Dan nggak nyampe ke sini. Justru ini nanti ada riwayat mengatakan dikecam. Nabi tidak menyukai orang sholat dengan seperti orang sombong dalam bertakbir. Yang dimaksud sombong itu ada yang menafsirkan meletakkan telapaknya di siku begini. Ya, seperti ngawasin proyek kan begini. Itu ya, mendorin proyek gitu. Ini kan sedang menghadap Allah, ya. Awas hati-hati nih, sedang di puncak misalnya subuh-subuh dingin luar biasa. Allahu Akbar gini kita. Nah, itu tidak. Tetap di sini 3 posisi. 1 di sini, 2 di sini, 3 agak lewat ke sini di sini. Ya, jadi silahkan pilih mana yang nyaman di sini atau di sini. Nanti hadisnya spesifik. Ini hadisnya sahih, ya. Nah, cuma nanti perbedaannya ketika sudah meletakkan seperti ini, letakkannya di mana? Ya, apakah tadi di bawah pusar yang disebutkan hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, ya kan? Ataukah kemudian dari Taus, kan? Diletakkannya di dada. Dada itu sebelah mana? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Gitu kan? Nah, itu yang kita lihat teman-teman sekalian. Nah, dari 2 perbandingan ini, saya penting sampaikan dulu asal mula. Asal mula ketika mengangkat ini seperti ini, itu asal mulanya irsal, begini. Irsal itu tidak meletakkan sama sekali. Jadi begini asal mulanya di awal-awal masa salat. Ya, seperti ini teman-teman sekalian. Ulang ya, jadi bertakbir Allahu Akbar ini seperti ini. Ini nanti riwayatnya banyak diriwayatkan oleh Imam Malik. Jadi di Malikiyah ya, rahimahullah jami'an. Di Malikiyah itu kalau Anda misalnya melihat nanti ada orang salat begini, Masjidil Haram misalnya kan, takbir Allahu Akbar. Nah, itu Maliki. Jadi mengambil hadis dari Nabi riwayat Imam Malik. Ya, nanti dipraktekkan misalnya ada di Tripoli di Libya ada, di Tunisia ada, dan di Aljazair ada, nyebrang dikit ke Italia ada, ya Spanyol, ya itu Maliki rata-rata. Jadi begitu mereka salat Allahu Akbar begini. Ya, kalau sedang di Masjidil Haram ada yang begini, jangan diajak ngobrol pas sedang sholat. Ya, Allahu Akbar. Hello man, how are you? Dia sedang sholat. Ya, jangan diajak ngobrol. Jadi ini dia begini. Ya, dan ini jangan ditafsirkan juga Syiah. Ya, jangan tafsir oh, setiap yang begini Syiah. Oh, tuh Syiah gitu. Ya, bukan, belum tentu Syiah. Ya, nanti Syiah bisa dibedakan saat prakteknya ketahuan dalam sujud. Dan duduk di antara 2 sujud itu ketahuan sekali. Bedanya di situ nanti ya. Ada yang nyimpan kemudian batu atau bagian dari tanah Karbala, tentu ada yang kemudian nepak-nepak di antara 2 sujud itu akan kelihatan. Ya, tapi ke dalam takbir seperti ini, Sunni juga ada yang begini, itu mazhab Maliki. Kemudian yang bertakbir mengangkat tadi yang saya terangkan, diangkat dan diletakkan. Dan ini pertama kali di sini, begini atau begini. Maka riwayatnya di sini teman-teman sekalian agak luas sekali dan ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, ada yang menyebutkan di sini di perut. Dan ada yang di bawah perut yang tadi kita sampaikan, ya rata-rata di bawah perut yang riwayat Ali bin Abi Thalib tadi, Abu Hurairah, tapi sayang didoaifkan karena sanadnya. Ya, bukan karena matanya tapi karena sanadnya. Tapi untuk kehati-hatian, status ini kemudian menjadi perluasan di kalangan para ulama dan ada yang memilih untuk mengambil riwayat yang paling kuat. Ya, nanti kita lihat maknanya. Jadi ini yang pertama di sini. Ya. Yang kedua, teman-teman sekalian, di dada. Dan ingat betul baik-baik. Dada itu, teman-teman sekalian, di dalam konteks bahasa Arab itu ada yang spesifik penekanannya disebut dengan sodrun. Ya, ada yang sodrun. Ya, sodrun, ada yang nahrun. Nahrun itu yang sebelah atas yang dekat ke leher. Ya, sini kalau ini ke halak ya, tenggorokan di sini. Ya, tenggorokan ya, halak. Ya, kalau kita ada suara harful halak di tajwid ya, ha itu kan dengan ain, halak. Ya, lupa wastul halak, ha ain. Nah, kalau kita taruh di sini, nah ini nahrun namanya.
nahrun. Makanya unta itu sembelihnya di naharnya. Ya, inna a'tainakal kautsar fashalli rabbika wanhar. Ya, sembelih, unta disembelih dengan menggunakan posisinya di naharnya dan dalam keadaan dia berdiri, enggak dijatuhkan. Ya. Sebaliknya sadrun itu letaknya teman-teman sekalian. Ini ma bainan nahri wal batni, antara nahar di sini dengan perut di sini. Ya, jadi kalau untuk spesifik laki-laki kurang lebih di sinilah posisinya nih. Ya, ada rongga yang agak cengkuk kita ke dalam. Nah, di sini. Ya, jadi kalau kita takbir Allahu Akbar letakkan di sini. Ya. Jelas ya? Nah, perempuan bisa di sini, bisa sedikit agak ke atas di sini. Ya. Baik, sedikit agak ke atas di sini. Jadi bukan di sini. Awas ya, bukan di sini, nahrum namanya kalau di sini. Kalau kita turunkan ke sini sadrun. Ini batas paling atasnya sadrun. Nah, batas paling pertengahannya pasnya di sini. Ya, ada rongga yang ada cengkuk di sini antara perut dengan ke sini. Ya, ada rongga cengkuk di sini. Ya, nanti kita bisa letakkan di sini. Nah, ini namanya sadrun.